Selamat malam. Akhirnya setelah kita latihan kurang lebih 1 bulan, kita mempunyai podcast ala-ala yang kita beri nama Obrolan Anak Desa bersama saya, Hafiz Dimas. Tanggal 15-16 Oktober kemarin ada seorang pemuda desa yang sempat viral menjadi buah bibir masyarakat. Dengar-dengar masnya ini punya kesempatan untuk ngobrol dengan Mas Menteri, presentasi di depan Mas Menteri, menjadi targetnya Mas Menteri dan juri-juri. Sekarang masnya ada di samping saya. Mas Imron, selamat malam. Selamat malam Mas Hafiz. Oke Mas, gimana kemarin awal mulanya Mas Imron dapat kesempatan bisa ngobrol sama Mas Menteri? Masih nggak nyangka sih Mas sebenarnya. Saya orang desa kok bisa-bisanya jadi tour guide, jadi apa ya, istilahnya yang mendampingi Mas Menteri itulah. Prosesnya sendiri gimana sih Mas, kok bisa Mas Imron yang ditunjuk itu? Nah, kalau proses sendiri kan awalnya Mas ya, awalnya itu kan memang Pak Kades yang presentasi, yang jadi tour guide langsungnya memang Pak Kades. Tapi dari tim kementeriannya pun juga ternyata membawa konsep yang berbeda, membawa konsep kolaborasi antara milenial dan kolonial. Nah, jadi kolaborasi antara golongan muda dan golongan tua, itulah istilahnya. Nah, kemudian dari tim kreatifnya kementerian itu minta yang presentasi terus yang jadi tour guide-nya tuh anak desanya. Jadi dan terpilihlah saya, Pak Kades menunjuk saya sebagai tour guide, sebagai orang yang bertugas mempresentasikan apa yang ada di desa kita sih Mas. Lagi-lagi saya mau nanya nih Mas, kok bisa sih Mas Imron yang ditunjuk itu loh? Kok bukan saya, gimana ceritanya Mas? Saya jadi cemburu nih sama Mas Imron. Mungkin lebih dari kesiapan sih Mas. Oh iya. Kalau soal potensi pemuda, saya juga tahu kalau desa kita kan juga banyak sekali potensi-potensi anak-anak desa yang berpotensi, yang pintar, yang cerdas itu banyak sekali. Tapi mungkin menurut Pak Kades itu dilihatnya dari kesiapan. Jadi saya itu kan beberapa bulan, hampir 4 bulan inilah saya diberi tugas Pak Kades untuk menjadi tour guide untuk para wisatawan, untuk para tamu-tamu dinas, menjelaskan tentang apa toh yang ada di desa kita, apa toh yang menjadi keluhan kita selama ini kalau ada tamu dinas itu seperti itu sih Mas. Lebih ke kesiapan sih. Kalau soal potensi yang ada di desa kita terhadap pemuda itu saya yakin banyak Pak Mas, bukan cuma saya sendiri aja yang berpotensi. Kembali lagi Mas, mungkin Allah mengizinkan saya dan saya beruntung gitu aja. Persiapan apa aja yang Mas Imron lakukan sebelum ngobrol dan presentasi di depan Mas Menteri Sandiaga Uno kemarin? Kesiapan mental sih Mas, nama besar, terus saya ini siapa kok bisa bicara presentasi di depan Mas Menteri, itu saya siapa, kan itu agak minder sih Mas sebetulnya saya tuh. Saya aja ngobrol di depan Mas Imron tadi agak gugup loh. Lah Mas Habis ini bisa aja. Itu sih Mas lebih ke persiapan mental sih Mas. Tapi kalau untuk soal materi, soal info-info tentang desa wisata Serang ini kurang lebih saya sudah tahu, karena saya ini kan juga admin dari media sosial Desa Wisata Serang. Oh gitu ya. Jadi saya sudah mengetahui, dan alhamdulillahnya lagi sebelum kurang lebih 3 bulan lah Mas sebelum Mas Menteri datang ini kan saya belajar di kedai ini juga. Di kedai dikasih kopi ini saya belajar menulis sama public speaking. Jadi saya belajar menulis sama Mas Endi Kuswoyo, saya belajar public speaking dengan Mbak Dita Faisal. Jadi sangat membantu sekali sih Mas. Alhamdulillah sangat membantu sekali itu. Ternyata setelah 3 bulan Mas belajar, kemarin menjadi panggungnya Mas Imron untuk menunjukkan hasil belajarnya ya? Ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Kemarin itu potensi apa aja yang Mas sampaikan ke Mas Menteri Sandiaga Uno? Sambil ngopi juga gak apa-apa Mas. Oh siap. Maaf, saya potong, saya tuangkan ya. Ya makasih. Ini kopi apa Mas? Ini kopi lokal ini. Robusta dari Desa Serang. Oh iya aku ya. Oke. Silahkan. Aku coba Mas ya. Oke. Mantap Mas. Mantap. Nah, kalau potensi itu sebenarnya desa kita itu sangat beruntung sekali sih Mas. Desa kita punya potensi alam yang relatif banyak ketimbang desa-desa lain yang ada di kota. Contohnya saja kita punya 4 gugusan pantai. Ada Pantai Sering, Pantai Serang, Pantai Maisan, Pantai Selogogor. Terus kita ada lagi satu keunikan yang kemarin saya sampaikan kepada Mas Menteri, itu gua. Jadi ini termasuk gua yang unik, yaitu Gua Gedong Rombang, gua alami tapi berada di tengah-tengah pemukiman.
Terus selain itu saya juga menceritakan tentang potensi yang ini yang lebih unik. Jadi Apa tuh, Mas? Pantai Serang itu kan jadi pantai yang dipilih dari 3 spesies penyu. Jadi kan ada 7 spesies. Jadi penyu itu ada 7 spesies dan 3 spesies penyu itu memilih bertelur di Pantai Serang ini, Mas. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Jadi ada penyu sisik, ada penyu hijau, ada penyu lekang. Nah, ketika mendengar itu Mas Menteri itu tertarik, Mas. Tertarik. Nah, ya tertarik. Terus selain keunggulannya saya juga saya juga menyampaikan keluhannya. Apa tuh Mas keluhannya? Keluhannya itu tentang itu, Mas. Tentang konservasi penyu sih, Mas. Kita kan tahu penyu itu hewan langka. Penyu itu hewan langka, terus menjadi isu dunia bahkan. Tapi di Desa Serang sendiri walaupun punya edukasi konservasi penyu, namun pengelolaannya kan masih swadaya. Artinya swadaya itu masih dikelola oleh masyarakat. Jadi kurang maksimal sih, Mas, menurut saya. Nah, alhamdulillahnya keluhan dari saya itu sangat direspon sekali oleh Mas Menteri. Jadi ketika saya menyampaikan keluhan tersebut, Mas Menteri langsung meresponnya dengan memberikan pompa air laut, memberikan paralon, dan bahkan memberikan tandon air sih, Mas. Dan itu menurut saya sebagai warga desa ini sangat membantu sekali sih, Mas, untuk kelangsungan konservasi penyu, untuk kelangsungan kehidupan penyu yang memilih bertelur di sini, Topiknya Mas. itu ya? Iya, betul. Berarti itu kemarin didapat tandon sama paralon itu gara-gara aspirasi dari Mas Imron. Mohon maaf, bukan aspirasi saya, tapi lebih ke aspirasi seluruh masyarakat sih, Mas. Oh, Mas Saya Imron cuma penyambung lidah. Iya. Oh iya, Mas Imron, selain potensi wisata, potensi alam di desa kita yang sangat banyak ini, menurut Mas Imron ini sebagai pemuda, apalagi nih potensi yang perlu diangkat nih? Kemarin selain potensinya, saya juga menyampaikan tentang produknya, Mas. Jadi desa kita itu tidak hanya punya potensinya juga, tapi kita juga punya banyak produk sekali, Mas. Produk yang asli dari desa wisata Serang ini, mulai dari opak gadung, mulai dari tiwul, kemudian dari dari bonsai, kemudian kopi. Nah, kopi ini juga saya sampaikan kepada Mas Menteri, kendalanya apa saja. Kemudian saya sampaikan kendalanya itu mulai dari jasa kirim, kemudian selain jasa kirim ada lagi kendalanya itu dari internetnya susah. Kan sekarang kita sudah main online, Mas. Nah, di desa kita kan jaringan internet itu kurang. Mohon maaf, susah banget kan, Mas? Nah, seperti itu sih, Mas, yang saya sampaikan. Alhamdulillah setelah saya sampaikan ke Mas Menteri, di sela-sela itu Mas Menteri juga memberikan apa ya, Mas? Hadiah lah. Hadiahnya itu berupa akses internet gratis dalam 1 tahun. Itu sih, Mas. Jadi selain potensi wisatanya juga, Mas Menteri juga mendorong juga ke potensi produk-produk UMKM-nya. Seperti itu. Ternyata banyak, Mas, produk-produk UMKM itu di desa kita ya. Betul, Mas. Ya memang ya itu kendalanya, Mas. Belum adanya jasa kirim yang dekat, terus jaringan internetnya yang masih kurang, itu kan jadi kendala sih, Mas. Belum lagi ada permainan tengkulak yang bermain di situ. Kemarin saja ketika Mas Menteri datang, alhamdulillah warga-warga kita juga langsung menyampaikan ke Mas Menteri, dan Mas Menteri pun langsung meresponnya dengan baik juga dengan permainan tengkulak seperti itu yang membuat harga menjadi tidak stabil, Mas. Betul. Sebagai tour guide kemarin, Mas Imron rutenya kemana aja, Mas? Mendampingi Pak Menteri, Mas Menteri, Sandiaga Uno, dan juri-juri ADWI kemarin. Rutenya itu ke beberapa titik yang menjadi fokus penilaian di Anugerah Desa Wisata Indonesia sendiri sih, Mas. Yang pertama, hari Jumat itu saya menjadi tour guide dari Dewan Juri. Yang pertama saya kami kunjungi ke Gua Gendong Krombang, kemudian ke produksi opak gadung, ke homestay, lalu ke kesenian-kesenian, ke potensi-potensi budaya yang ada di desa kita, mulai dari jaranan jor, terus ada karawitan. Setelah ke situ ke Pantai Serang juga, kemudian ke produk-produk UMKM yang lain. Itu sih, Mas. Nah, untuk yang Mas Menteri
itu sendiri itu juga hampir sama sih Mas, tapi kalau Mas Menteri itu lebih fokus ke Gua Kedung Rombang, terus ke Pantai Serang. Itu sih Mas. Nah, ada yang menarik nih sih Mas. Apa tuh Mas? Ternyata Mas Menteri itu lari pagi dulu Mas. Joggingnya jauh banget Mas. Dari 7 mana, kilo. 7 kilo. Wow. 7 kilo dari homestay Wow. sampai ke Pantai Serang, belum lagi naik itu ke trek yang biasanya buat lihat hilal itu kan Iya, itu nanjak. yang bukit sebelah timur itu. Itu kan nanjak. Wah, tapi luar biasa sih Mas. Nah, pulangnya alhamdulillahnya mampir di kedai ini Mas, di kedai dikasih kopi. Serius ini. itu Mas? Iya betul. Mas Hafiz kemarin kemana? Kok nggak ada? Saya kemarin ketiduran Mas. Lembur sampai pagi. Rugi dong Mas, rugi. Mas Menteri itu orangnya humble banget sih Mas. Betul, humble banget. Jadi ketika saya sampaikan keluhan, langsung meresponnya, langsung memberi respon dengan baik sih Mas. Jadi apa nih Mas Imron target kedepannya setelah pencapaiannya kemarin, bisa ngobrol dengan Mas Menteri Sandiaga, sudah diliput sama beberapa media, kabar tokoh, ada media Blitar. Targetnya sih saya mau terus belajar sih Mas. Saya tidak mau cepat berpuas diri karena saya masih baru di dunia pariwisata ini. Saya ingin terus mendalami pariwisata. Terus kedepannya saya ingin belajar di wisata-wisata yang sudah maju, yang sudah mandiri. Jadi pariwisata itu tidak hanya destinasi alamnya, tidak hanya tentang pemandangan, tidak hanya tentang apa yang kita dapat, tapi lebih dari itu. Mulai dari servis, yaitu pelayanan, mulai dari SDM. Nah, ini yang unggul sih Mas. Ini yang paling utama sih. SDM. Tentang bagaimana cara mengolah atau membentuk SDM yang unggul. Apapun itu, kalau SDM unggul, pasti tempat yang tidak ada destinasi alam itu juga bisa jadi wisata Mas. Oh, seperti itu sih. SDM. Ya. Lebih menekankan ke SDM sih. Jujur SDM saya ini juga masih rendah. Makanya itu saya terus belajar. Saya tidak mau cepat berpuas diri. Intinya saya masih haus tentang pengetahuan sih Mas. Itu sih. Dari tadi kan Mas Hafiz yang nanya. Nah, coba saya nanya balik nih. Silakan. Nah, kalau ketika semua orang kemarin sibuk, ya, saya kok nggak lihat Mas Hafiz. Mas Hafiz tuh ngapain aja sih? Apa saya yang memang nggak merhatiin Mas Hafiz, atau Mas Hafiznya memang ada kegiatan sendiri? Jadi ceritanya itu gini Mas, kemarin saya itu dan tim SYC itu diberi tugas untuk memasang baliho, banner sepanjang masuk Desa Serang sampai pantai. Nah, selain itu kemarin juga untuk mengeset dekor di doorstopnya Pak Menteri buat tanda tangan ADWI kemarin tuh, yang di tepi pantai itu kita lembur sampai jam berapa ya, kurang lebih habis subuh kayak. Nah, habis itu kita ketiduran sampai siang, jadi ketika hari halnya kita nggak kelihatan, capek mungkin. Ya berarti capek sih. Mas Hafiz ini memang deril orang di balik layar ya. Ya. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari itu kita sudah siapkan untuk menyambut Mas Menteri, penyambutan dan lain-lain. Soalnya kita kan jauh-jauh hari sudah ngarep banget kan, sudah berharap, sudah berdoa, tiap hari diomongin. Nah, ternyata kok kesampaian. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Bisa kesampaian Mas Menteri sampai ke sini loh. Ternyata Allah itu maha baik ternyata. Ya begitulah Mas. Ketika orang baik dipertemukan dengan orang baik kan seperti itu. Iya. Tapi sayangnya saya ketiduran Mas. Nggak apa-apa lah. Jadi nggak ikut andil ya. Oh, Mas tetap ikut andil, malah penting juga kan Mas. Kan Mas mempersiapkan untuk kesempurnaan dari acara tersebut. Itu sudah andil sih Mas. Sudah lebih dari cukup lah. Saya dan tim SYC. Ya udah ya Mas, kita ngopi dulu, masa dari tadi ngobrol terus ini tenggorokan kering Mas. Iya kering dong. Ini aku sama apa ya? Iya, silakan. Oke. Kopi Ini lokal. enak Mas ini? Iya. Robusta kita itu mempunyai rasa khas rempah-rempah. Bisa aja Mas Hafiz ini. Terus apa ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ini lebih ke nyeritain sih ya Mas, nyeritain pengalaman. Jadi balik lagi sih Mas, saya masih sampai detik ini sudah hampir seminggu ini saya masih nggak nyangka bisa ngobrol bareng, bisa satu mobil bak bareng sama Mas Menteri, terus ada lagi Ibu Bupati, terus ada lagi Pak Kapolres, Pak Dandim, wah. Dengan orang-orang hebat. Orang-orang besar, saya sampai nyampain ke Mas Menterinya seperti ini loh Mas.
Pak Sandi, ini saya nggak benar mimpi kan? Sampai seperti itu, sampai seperti Saking nggak nyangkanya, saking nggak nyangkanya. Jujur Mas, saya ini siapa kok bisa sedekat itu, apalagi dada-dada Mas. Nah jadi kan di mobil Pak, kan kita kan naik mobil Pak terbuka itu. Iya. Nah Itu dari homestay-nya itu. nah dari homestay, jadi setelah saya presentasi, terus kita naik mobil Pak, terus kan banyak yang nyambut tuh masyarakatnya dada-dada. Saya kan yang namanya pansos lah, masa sedikit lah. Saya juga ikut dada-dada seperti dong. Ini. Ya walaupun saya tahu yang di dada itu bukan saya gitu. Lebih ke situ sih Mas. Dan ada lagi sih Mas yang membuat saya tuh lebih gimana ya? Lebih gitu loh. Ketika tersentuh mungkin. Mungkin sih Mas. Ketika apa? Ayah saya yang gengsi. Karena kita tahu sendiri lagi itu gengsi. Ayahnya Mas Imron itu sangar. Gengsi yang dari kejauhan dia tampak senyum-senyum. Terus ibu saya yang juga senyum apa? Kelihatan sih Mas senyum bangga. Terus, mungkin mereka. Apalagi bude saya Mas. Ketika didekati Pak Menteri, dia sampai nggak bisa berkata-kata, dia berkaca-kaca sangat sampai meneteskan air mata sih Mas. Kan ya siapa toh Imron itu kok bisa bareng sama orang-orang besar seperti itu. Itu sih Mas yang membuat saya lebih gitu. Sampai sekarang belum bisa move on ya. Perihal iya, tapi tanggal 15 16 kemarin. betul sih Mas. Tapi kalau menurut apa? Pesan guru saya, udah itu lupakan. Jangan berlarut dengan itu karena masih ada perjalanan, masihnya panjang, masih ada perjuangan-perjuangan yang akan dihadapi itu sih Mas. Ini boleh saya tambah, boleh saya Silakan. kasih pesan kepada teman-teman kita? Silakan. Jadi untuk teman-teman, kalau saat ini kalian sedang berjuang, kalau saat ini teman-teman sedang berusaha, teruslah lakukan seperti itu. Teruslah berjuang, tapi jangan lupa berdoa dan mintalah restu kepada orang tuamu. Dan jangan lupa doakanlah orang tuamu dan guru-gurumu. Itu yang paling utama. Walaupun mohon maaf, walaupun kamu doa apapun itu, doa ibadah apapun itu, tapi ketika kamu menyakiti perasaan orang tuamu, perasaan guru-gurumu, itu akan menjadi percuma di mata Allah. Jadi tetap semangat, tetap belajar, tetap rendah hati, dan tetaplah membumi. Wih, cakep. Berarti restu orang tua itu paling penting Mas. Restu orang tua, terus kemudian guru itu sangat penting. Kalau menurut saya Mas ya, pribadi saya, orang tua, guru itu udah yang paling utama sih Mas. Oke Mas Imron, tadi motivasinya, kata-katanya tadi sangat bagus sekali. Restu orang tua, guru itu yang paling penting. Tapi dari cerita Mas Imron tadi, saya mau menyimpulkan kesempatan itu tidak tahu datangnya kapan, tapi wajib kita persiapkan. Saya Hafiz Dimas, obrolan anak desa kali ini kita akhiri. Selamat malam, sampai jumpa. Kita lanjut ngopi Mas Imron. Siap.